Baik, kita akan berdoa biar acara virtual meeting ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Visi Allah tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Aku percaya Tuhan, ketika kami semua berkumpul bersama-sama, ada berkat Tuhan, ada hikmat Tuhan, dan ada visi Tuhan tergenapi dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan berkati acara ini, urapi semua kami, urapi hamba-Mu yang akan sharing kebenaran firman Tuhan. Pak Daniel, Panji bersama dengan tim semua yang akan berbagi tentang kesaksian bahwa Tuhan itu ajaib. Tuhan, Engkau berkarya secara luar biasa dari tempat ini dan dimanapun tempat anak-anak-Mu berada. Kami semua Tuhan mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami buka acara meeting ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita mau menyembah Tuhan besar dan ajaibnya Tuhan kita yang lain kita nyanyi bersama-sama. Besar dan ajaibnya
Bapak Ibu siap untuk menerima pengajaran dari Pak Daniel Panji. Saya mempersilahkan Pak Daniel. Apa kabar nih? Mulai di luar biasa, Pak Edison. Thank you. Semua jelas ya, dengar suara saya? Banyak disrupsi teknologi, tapi justru membuat kita semakin smart. Amin. Nah, ini lagi COVID time. Jam-jam COVID time, saya melihat ada kopi di sini. Boleh dong saya minta? Silakan Pak, sengaja disediakan. Ayo, ada yang mau nggak kopi nih? Mau produknya anak Bapak Michael. Wah, kreatif ya. Di hari-hari yang benar-benar kata orang sulit, nggak ada sulit, sebetulnya banyak terobosan-terobosan. Tahu nggak apa yang mau sharing malam hari ini? Malam hari, siang, sore. Jadi saya punya judul yang khusus ya. Judulnya ini The Last Race. The Last Race of the World. Jadi putaran terakhir pergerakan. Nah, kita harus bisa sensitif terhadap situasi zaman, dan juga kita mesti bisa melihat berita-berita secara keseluruhan itu lebih baik lagi sesuai dengan apa rencana dan agenda Tuhan. Nah, banyak hal yang perlu kita cermati, khususnya hari-hari ini, karena ada pergerakan-pergerakan yang pergerakan-pergerakan yang memang perlu kita amati dan cermati. Maklum ini pada sibuk semua masing-masing ya, mesti cermati ini
layar supaya bisa simetris dan enak ditonton. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau sharekan kenapa saya melihat ini luar biasa, anak-anak di sini bekerja. Kita ini yang old generation, intergenerational, ya, bekerja sama dengan young generation, meskipun mereka kalang kabut, apalagi saya tambah kalang kabut lagi gitu kan. Mereka mestinya lebih mengerti, tapi ini sebenarnya pekerjaan roh. Nah, nanti saya mau sharekan mengenai berita-berita yang konteksnya bagaimana itu tertulis di dalam firman Tuhan. Jadi ini bukan sekedar berita dunia. Banyak orang terkelabui karena fokusnya kepada COVID saja. Padahal COVID itu hanyalah salah satu dari sekian tanda, oke, bahwa kita hidup di dalam hari-hari yang sangat menentukan. Jadi jangan sampai kita juga fokus kepada masalah sehingga kita lupa tugas kita, membuat kita tidak produktif dan membuat kita tidak berproduksi, oke, tidak menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat pergerakan di Turki misalkan, ya, di Turki. Nah, apa yang terjadi di Turki ini buat orang lewat begitu saja karena mungkin fokus kita hanya ke COVID terus, atau kita supaya bisa segera COVID ini bisa apa tuh hilang. Nengking COVID ternyata semakin jadi. Nah, kita udah kebanyakan misfokus di situ. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 19 ayat 26 sampai 29, saya boleh minta siapa seseorang bisa membaca firman Tuhan karena banyak ayat-ayat, ya. Jadi silakan. Jadi ayat-ayat firman Tuhan yang menjadi basic kita di dalam Kisah Rasul 19 ayat 26 sampai 29. Kisah 19 ayat 26 sampai 29. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan menyatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan di seluruh dunia, dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya. Mendengar itu meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak katanya, besarlah Artemis dewi orang Efesus. Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membajiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarchus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi. Oke, sudah cukup sampai di situ. Boleh coba baca sekali lagi ayat 28. Apa yang dikatakan oleh masyarakat di Efesus? Apa coba di situ? Mereka bilang besarlah Artemis. Besar. The Great Artemis. Siapa Artemis? Oke, boleh nggak coba buka slide? Saya ada kirim slide, semoga tidak bingung. Nah, slide-nya ini bentuk daripada patung Dewi Artemis yang dulu disembah oleh seluruh dunia. Seluruh dunia. Oke, ada gambar patung di situ. Nanti kita lagi belajar nih bagaimana untuk jadi tim kerja yang baik semua, ya. Nah, ada patung, ya. Oke, bisa keluarkan patungnya itu. Nah, ini pasti kelupaan, ya. Jadi patungnya ini adalah patung perempuan dengan, maaf ya, banyak buah dadanya. Karena ini disebut patung kesuburan.
Dan ini patung Dewi Artemis ini sebetulnya adalah patung yang so powerful dan disembah oleh seluruh dunia. Dan ini sebetulnya dikalahkan oleh peperangan rohani Rasul Yohanes. Di sini ditulis Paulus. Waktu itu Rasul Yohanes diperkirakan membawa ibunya Yesus Maria ke Efesus. Nah, oke, ada kan di sini, puji Tuhan. Jangan bilang nggak ada, oke? Karena namanya virtual itu penampakan, kadang sometimes yes, sometimes no. Nah, itu kita lihat di sini patung Dewi Artemis ini, Bapak Ibu sekalian, maaf ya, saya katakan ini adalah disebut Dewi Kesuburan dan payudaranya banyak. Lihat di kupingnya itu banyak sekali binatang-binatang, itu lembu dan sebagainya, itu korban. Nah, di kalungnya ada apa? Bulan sabit. Oke. Nah, sekarang kita lihat kenapa Dewi Artemis ini saya mulai dan saya sebut terlebih dahulu dan semua ada di dalam firman Tuhan. Ketika Yohanes pergi ke sana, dia melakukan peperangan rohani tingkat strategis. Apa yang terjadi? Dewi Artemis itu the great Artemis dikatakan, tapi Yohanes datang dengan nama Allah Bapa, Allah yang maha besar. Apa yang terjadi? Gempa bumi besar, sehingga patung ini roboh dan terbelah-belah. Dan patung ini dulu di setiap rumah harus ada, karena memberikan berkah. Jadi ini adalah patung berkah. Nah, di kuil Artemis ini adalah sebagai satu tempat dari 7 keajaiban dunia, termasuk dengan piramid, ya. Dan patung, kuil Dewi Artemis ini so powerful sekali. Efesus dulu itu adalah satu kota strategis karena hub, semua benua itu bisa pergi ke situ. Dan kalau belum pernah pergi ke Efesus dulu tuh dianggap kampungan. Dan perdagangan itu sumbernya di situ. Nah, kenapa kita lihat bulan sabit? Jadi kalau kita melihat sekarang patung perempuan bawa anak, di kepalanya itu ada seperti setengah buletan. Itu bukan kemuliaan, itu bulan sabit. Nah, patung ini waktu itu runtuh dan 7 keajaiban dunia itu runtuh dengan gempa bumi hebat. Itu karena doa Rasul Yohanes. Makanya ada kuburan Rasul Yohanes. Bapak Ibu sekalian, ini seolah-olah sudah musnah. Padahal rohnya masih hidup dan berkamuflase ke setiap negara, termasuk Indonesia. Nah, Efesus adalah satu dari 7 gereja yang disebut di dalam kitab Wahyu 2 dan 3. Dan itu ada di negeri namanya Turki. Jadi manifestasi Dewi Artemis ini kemana-mana, sampai disebut Asiris. Nanti pokoknya itu bentukannya Dewi sesembahan yang harus membuat covenant. Covenant itu ikatan perjanjian atau pernikahan. Dan biasanya Glady itu tuh pemimpin-pemimpin negara. Kita tahu di Indonesia Ratu Pantai Selatan dan lain sebagainya. Itu kan, itu sepertinya manifestasi daripada kamuflase rohnya dan kontekstual
dengan setiap negara, dan biasanya kekuatan ini menunggangi mitos. Mitos itu apa? Yang dipercayai. Ada kekuatan magis di sini. Nah, kenapa Turki? Jadi Dewi Artemis ini penguasa, disebut penghulu dunia dulu. Atau juga bisa disebut Dewi Diana. Atau disebut Dewi Bulan. Atau disebut apa? Ratu Surga. Banyak di antara kita yang mungkin ya pernah pergi ke Israel dan juga kita pergi ke gereja-gereja. Saya bingung di gereja itu melihat Ratu Surga dan Yesus ada di bawah. Nah, Bapak Ibu sekalian, Yohanes itu memenangkan pertempuran terbesar, dan 200 tahun kemudian Efesus, kota Kristen pertama, dimenangkan. Kenapa kita ada di Maihong? Anda mau melakukan ministry apa? Jangkau satu persatu. Satu kita menangkan, 10 hilang. Satu pemuda kita bapai, 100 kena narkoba. Karena banyak di antara kita tidak mengerti bagaimana untuk memenangkan sebuah kota. Kita burn out, kecapean. Lakukan ibu-ibu, kaum gelandangan, yatim piatu, narkoba, aborsi, dan sebagainya. Itu sebetulnya roh. Kemiskinan itu roh. Anak piatu itu roh. Pembunuhan anak-anak, ngebully anak-anak, mengaborsi, itu roh. Dewa Moloch. Waktu itu kita berdoa dengan Amerika, namanya The Return, oke? Sebelumnya Trumpet Call, tanggal 11 September. Wah, kita bertobat, Amerika bertobat dari aborsi, karena ada 3 juta bayi-bayi diaborsi. Bayangkan di Jakarta ada 1 klinik saja dari 2017 sampai 2020. Beberapa bulan yang lalu sudah mengaborsi 1 klinik, 32.000 janin. Apakah kita nggak sadar? Betul nggak? Banyak hal-hal yang mengerikan yang kita tidak tahu apa penyebabnya. Nah, coba kita baca di dalam, saya pelan-pelan dulu ya sebentar. Di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat. Banyak berapa orang kena tipu muslihat tanpa sadar. Terus? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Kapan hari yang jahat itu? Terus? Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bapak Ibu sekalian, doa orang kudus itu apa? Kita sebagai orang Kristen kebanyakan doa hanya untuk kepentingan sendiri. Takut COVID, masa depan, dagang kita sepi.
Ini yang kita lakukan selama bulan-bulan di mana kita nih berdoa trumpet call. Karena saya waktu itu secara pribadi saya sakit perut. Itu namanya rasa sakit bersalin, astaga cowok begini. Itu ya. Kok apa penyebabnya saya nggak tahu. Dan itu yang menyebabkan saya rasa sakit bersalin untuk mengisi cawan kemurahan. Kalau tidak, cawan murka Tuhan akan turun. Nah, sekarang saya coba mulai bergerak ke arah slide berikut, coba mengenai Hagia Sophia itu di Turki. Oke? Ada slide-nya, tolong dibuka. Gak apa-apa, kita nyantai aja pelan-pelan. Itu di dalam slide ini, coba itu yang bukan, yang pedang itu ya, yang pedang. Terus. Nah, ini bulan kapan ya waktu itu ketika Hagia Sophia dipakai untuk jadi tempat ibadah, jadi masjid. Padahal ini adalah peninggalan gereja yang membuat tersinggung dari negara-negara di Eropa. Lihat imamnya pergi ke mimbar membawa pedang apa? Kerajaan Ottoman. Kenapa ke mimbar bawa pedang? Karena ini kerajaan Ottoman ini apa? Mereka ingin punya obsesi untuk memenangkan dunia dengan cara, dan ini unsurnya adalah ke depan menduduki Yerusalem. Ada slide berikutnya yang mengenai ini kerajaan Ottoman itu apa? Dianggapnya Romawi Timur. Istanbul, ibu kota Turki, itu dulunya Konstantinopel. Dan 7 jemaat yang tertulis dalam kitab Wahyu itu ada di Turki semua. Turki dulu negara Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus. Dari 74 juta penduduknya, hanya 3.600 orang saja yang percaya. Nah, sekarang coba kita lihat, kita ada di titik mana? Apa yang akan terjadi? Alkitab itu sangat akurat, super akurat. Kalau kita melihat berita semua, itu semua sudah tertulis. Yang paling fatal kalau kita nih jadi orang Kristen hanya menyelesaikan lembah corona, udah gitu kita masih hidup. Saya katakan kita adalah orang Kristen yang paling bodoh di dunia. Karena kita nggak ngerti soal zaman. Dan kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Menyibukkan diri supaya kita ini menolong Tuhan. Tuhan katakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Nah, coba kita sekarang mau coba mulai jam ini dari peristiwa hari ini. Itu tertulis di dalam firman Tuhan 2.600 tahun lalu. Oke? Kalau kita mau berbicara soal rapture, ini yang ada di Zoom aja kita bisa perang. Mau rapture, mau pre-tribulation, mid-tribulation, atau post, atau setelah masa kesesakan, disebutnya masa kesesakan. Saya dengan Ibu Lady aja mungkin beda. Kita GBI dengan yang lain juga mungkin bisa beda. Dengan gereja saya juga bisa beda. Eskatologi kita berbeda-beda penafsiran. Tapi mari kita kembali kepada firman Tuhan. Baca di dalam Yehezkiel 38. Oke? Yehezkiel 38. Oke, Yehezkiel 38.
Ibu Leti bantu saya pelan-pelan baca, tapi nanti saya bisa cut di tengah-tengah untuk supaya kita nggak kepanjangan dan langsung saya terangkan. Ya, mulai dari ayat yang pertama, Bu Leti. Yeskiel 38 ayat pertama, datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu, dan membawa engkau... Gog itu apa dulu? Kalau bahasa purba dengan bahasa hari ini beda. Kita akan terkelabui. Dipikir ini sejarah. Padahal nubuatan. Gog itu ditulis 11 kali dalam Alkitab. Tapi kenapa kita nggak perhatikan? Gog itu 11 kali tercatat hanya di dalam Yeskiel 38 dan 39. Magog, Gog dan Magog. Magog itu apa? Magog itu adalah tanah kepunyaan Gog. Jadi kalau kita lihat nanti saya akan jelaskan peta-peta hari ini. Jadi saya juga melihat, wow, Tuhan pergerakannya luar biasa. 4 negara Islam bisa berdamai dengan Israel suddenly di masa COVID seperti ini, dan 7 negara lain akan segera, termasuk Libanon, Syria, akan segera berdamai dengan Israel. Bapak Ibu sekalian, saya mendapat surat undangan dari Presiden Israel untuk prayer breakfast. Loh, kata saya, kenapa saya? Dan seharusnya 2 minggu lagi saya ada di sana. Dengan syarat saya harus dikarantina dulu 3 hari di sana. Di swab, lalu prayer breakfast Yerusalem. Saya lagi mikir-mikir, saya kayaknya enggak situasi seperti itu. Lalu saya ditelepon sama 3 orang. Padahal gerakan My Home luar biasa, dan saya sudah pernah mendengar mengenai My Home Jerusalem. Apa itu maksudnya? Kata saya, gerakan My Home ini ada di mana-mana. Pak Edison ada di Pondok Gede, harusnya Pondok Gede is my home. Michael Ponello ada di Jakarta, Jakarta is my home. I come many times to Jerusalem. I have to fall in love to Jerusalem, and then so I said, why? Kenapa kita nggak sebut Jerusalem is my home? Dan kalau ada ruangan doa di sana, kalau perlu kita beli ruangan doa di sana, sebut My Home Jerusalem. Tambah kaget lagi saya ngomong seperti itu. Bolehkah kita bersama-sama, bukan bicara politik, doakan Yerusalem? Itu udah jangan disebut lagi, karena Yerusalem itu titik tengah bumi, Yeskiel 5 ayat 5. We have to pray for the peace of Jerusalem. Itu untuk semua orang. Jadi saya katakan tidak ada hubungan diplomatik sekarang. Tapi kenapa mendadak negara-negara Islam berdamai dengan Israel? Posisi Indonesia, negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia negara kunci. Gamang politik. Kalau kita ini kan berkiblat kepada firman Tuhan. Politik bisa berubah. Bahrain aja, Qatar nih mau membuat perjanjian dengan damai dengan Israel. Wow. Jadi kembali kepada firman Tuhan, Gog dan Magog ini perhatikan baik-baik. Jadi ini kalau kita sudah mengetahui mapping dunia ini, berarti kita udah tahu tanda-tanda zaman dan peperangan itu. Kita udah tahu mapping. Bahwa
peperangan terbesar itu akan dikepalai oleh Rusia dan Iran. Jadi, kita lihat. Coba teruskan dulu ya ayat-ayat ini. Tadi sampai ayat mana ya? Ayat 4, oke. Yang aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar. Kelikir itu apa? Tahu nggak kelikir itu? Kelikir itu yang pencongok apa tuh? Yang seperti itu binatang. Kenapa? Selalu negara atau bangsa yang melawan Israel selalu disebut binatang. Yang melawan Tuhan pun disebut the beast. Nah, oke, terus boleh. Dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda. Semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil. Dan semuanya Perisai berkuda. besar dan kecil apa maksud? Tahu nggak perisai itu apa? Perisai itu apa? Pelindungnya. Jadi perisai besar itu anti rudal. Terus. Dan semuanya berpedang di tangannya. Orang Persia, Ethiopia, dan Put. Persia di sini siapa? Iran. Iran. Terus Ethiopia. Apakah negara Ethiopia yang kecil itu di Afrika? Bukan. Sudan. Terus? Dan Put menyertai Put mereka. itu apa? Sir. Libya. Oh. Libya. Menyertai mereka. Terus? Dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Bet Tagomar, dan dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Orang-orang Gomer itu apa? Kalau kita lihat dari sejarahnya, Gomer itu adalah negara pecahan Uni Soviet. Anak-anak milenial nggak ngerti soal Uni Soviet, taunya Rusia. Dan ada negara Tajikistan, Setan semua, Uzbekistan, Tajikistan, dan lain sebagainya. Pokoknya ada tan semuanya. Terus, Bersedialah dan bersiaplah engkau dengan semua kumpulan orang yang menggabungkan diri dengan engkau dan jadilah pelindung bagi mereka. Sesudah waktu yang lama sekali engkau akan mendapat perintah. Pada hari yang kemudian engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang. Dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel. sebentar. Diulang boleh kalimat terakhir. Dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Kau akan dikumpul dari tengah banyak bangsa. Ada 234 atau berapa negara di seluruh dunia. Dikumpul di satu tempat di mana? Gunung Israel. Ini maksudnya orang Yahudi diaspora ke seluruh dunia akan dikumpul. Dan ini berbicara mengenai aliyah. Tahu nggak gerakan orang Yahudi, Sionisme dan sebagainya. Mereka selalu punya kerinduan back to Jerusalem. Jerusalem is my home. Anda tanya kepada mereka. Mereka orang Rusia, kebanyakan orang Rusia. Rusia itu di firman Tuhan ditulisnya Ros. Mesek itu mungkin ini dari anak siapa anak beranak itu sebenarnya Moskow. Tapi kenapa ayat ini dituliskan nanti ada saatnya orang dari seluruh bangsa akan dikumpulkan di satu tempat di gunung-gunung Israel. Setelah diaspora, setelah reruntuhan, maksudnya bulan Mei tahun 1948, 72 tahun yang lalu, berdiri satu negara, Israel.
setelah 19 abad tidak ada negara. Oke. Terus ya. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan mereka semuanya diam dengan aman tentram. Engkau muncul seperti angin badai dan datang seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Engkau beserta seluruh bala tentaramu dan banyak bangsa menyertai engkau. Kau datang seperti angin badai. Angin badai itu seperti apa? Like a flash. Itu seperti apa? Nuklir kecepatannya berapa? Sekarang jangan dipikir perang dunia kedua itu. Perang dunia ketiga itu kan kurang lebih sama, pakai bom atom. Oh no. Dari New York ke Timur Tengah cukup 2 jam. Lebih dari kecepatan suara. Jadi kalau kita lihat di sini, ini luar biasa ya, istilah-istilah ini saya semakin terkagum-kagum di dalam kitab Daniel 38 yang sudah kita baca. Gog itu adalah sebutan satu wilayah. Dan Magog itu adalah satu tanah. Gog itu adalah satu personnya. Nah, jadi Raja Mesek dan Tubal ini banyak sekali sebetulnya istilah tokoh atau yang melawan Israel itu selalu disebutnya binatang. Nah, jadi kita lihat di sini masa sekarang kita harus perhatikan bahwa ini masa yang disebut aliyah. Coba, Bu Ledi orang Manado. Tumpah darahnya Manado. Betul. Anda di Jakarta tetap orang Manado. Dipindah ke Tokyo, tetap aja pengen pulang ke Manado. Saya tanah kelahiran saya Bandung. Kampungna urang Bandung. Urang hayang balik ke Bandung deh. Nah, orang Israel 19 abad gak punya tanah air. Bayangkan. Begitu berdirinya bangsa ini, semua orang ingin pergi ke sana. Coba tolong slide ini, map ini. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab Yeskiel 38, kitab Daniel pasal yang ke-11, Wahyu pasal yang ke-16, itu pasal-pasal yang harus dibaca mutlak, dibaca sekarang bagi setiap Anda semua. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, Israel itu menjadi satu negara yang kecil sekali itu di bawah situ. Ya, Anda bisa lihat sendiri, dan itu adalah tanah Magog di atas. Next slide, terus. Ternyata itu Rusia. Ya, ada tanah Magog juga di situ. Lalu terus Mesek dan Tubal itu sebetulnya adalah Turki. Jadi Turki akan berperang secara luar biasa. Turki itu apakah orang Arab? Bukan. Bahasanya Arab. Jadi semua akan diarabkan. Orang Mesir itu orang Arab? Bukan orang Mesir, tapi bahasanya Arab. Nah, terus lanjut. Ada Persia, Iran. Terus Kush. Wow, itu ini Kush itu adalah Ethiopia di Afrika. Nah, gimana peranan daripada Mesir ke depan? Justru dia sebetulnya yang suka bermain. Tetapi yang aman dan untuk tempat pengungsian ketika perang Harmagedon terjadi
Di mana? Tahu nggak di mana? Halo, orang-orang yang sering pergi ke Israel, di mana? Yordan. Yordan sekarang rajanya Raja Abdullah. Apakah dia Arab? Bukan. Dia adalah seorang Bani Amon yang menjadi petani. Dan Bani Amon itu adalah tanah Moab. Dan itu akan menjadi tempat pelarian bangsa Israel ketika peperangan terjadi. Nah, kalau kita lihat di peta ini, masih ada mapnya lagi nggak? Nah, kita lihat, Put itu Libya. Jadi Israel itu menjadi negara yang paling kecil tapi terkepung. Kenapa ini diserang begini hebat? Karena alasan keroyokan. Sifatnya keroyokan. Merebut lagi kembali tanah Israel. Menjarah kekayaannya. Karena deposit kekayaan alamnya itu yang luar biasa. Yang ketiga adalah membantai umat pilihan Allah. Dalam hal ini Yahudi. Dan pada saat itu mereka akan datang kepada Tuhan. Di trumpet call, acara trumpet call, bagaimana seorang rabi berdoa untuk saya, berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk kita semua. Dulu kita dianggap kafir. Tetapi kenapa sekarang mendadak bisa ada kesamaan? Persamaan satu titik adalah percaya kepada Abraham atau Ibrahim. Kita semua akan kembali ke rumah Abraham. Baik Yahudi, Kristen, maupun Islam. Kenapa mendadak bisa terbuka? Kita bisa unlock the nations. Sehingga kiblat kita ke tanah Arab ini sudah mulai gamal. Dan mulai Arab itu Amerika. Anda mau cari McDonald di sana banyak sekali. Pizza Hut, makanan sehari-hari mereka. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia negara yang non-blok sejak dari awalnya. Itu akan melihat pergerakan di mana pergerakan daripada orang-orang itu semua akan mulai merajut suatu perdamaian. Perdamaian di mana orang-orang itu akan semua akan bergerak menjadi satu titik. Di mana satu titiknya itu adalah Israel. Yerusalem itu titik tengah bumi. Kata siapa? Kata siapa? Yeskiel 5 ayat 5. Coba buka. Yeskiel 5 ayat 5. Yeskiel 5 ayat yang kelima. Inilah firman Tuhan Allah, inilah Yerusalem di tengah-tengah bangsa-bangsa. Pelan-pelan, bacanya lebih tegas gitu. Jangan kayak baca firman gitu. Tuhan Allah, inilah Yerusalem di tengah-tengah bangsa-bangsa kutempatkan dia yang sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Baca sekali lagi boleh Ibu. Beginilah firman Tuhan Allah, inilah Yerusalem di tengah-tengah bangsa-bangsa kutempatkan. Di tengah bangsa-bangsa kutempatkan. Dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Jadi kalau kita tidak bisa mengamati jam Tuhan. Saya katakan kita ini udah di jam 12 malam kurang 2 menit. What are you doing, man? Bangun dari tidur. Ini ada pergerakan yang akan menyerang Yerusalem. Ada pergerakan aliyah di mana orang Yahudi nggak takut mati demi membela. Mereka nggak takut dengan COVID, takutnya tanahnya dicuri lagi.
diambil lagi. Kalau kita semua kan takutnya COVID tuh. Gimana kalau jadi martir? Untuk membela tanah air mereka, sejengkal tanah pun mereka tidak akan biarkan lepas. Jadi di dalam kitab Yehezkiel 38 ayat 16 coba kita buka. Yehezkiel 38 ayat 16. Engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Pada hari yang terkemudian akan terjadi hal itu, dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku. Pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka, hai Gog. Jelaskan. Jadi sebetulnya kita lihat situasi sekarang, dunia sedang dikuasai oleh iblis. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Kisah Rasul 10 ayat 38. Jadi kita harus bisa membedakan roh antara God's idea dengan God's idea. Be careful. Apalagi dengan virtualisasi saat ini, sosmed yang begitu banyak disrupsi. Saya nggak tahu Anda juga dengar saya tuh dengan cara serius atau cuma sampingan, sambil goreng ikan, sambil gini-gini, sambil nge-WhatsAppan. You are not actually concentrate. Karena begitu banyak disrupsi. Karena itu gelombang sifatnya. Kita nih bermain gelombang. Saya tuh pakai gelombang suara menyapa Anda, berbicara pada Anda. Tapi di tengah suara saya mungkin ada gelombang lain. Nah, anak-anak muda, hati-hati, kalian banyak sekali godaan. Mau baca Alkitab, WhatsApp Anda dapat hadiah. Langsung pindah. Gitu kan. Makanya penting sekali, bukannya kuno ya, miliki Alkitab. Amin. 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 Nah, jadi dunia ini sedang dikuasai iblis. Itu kisah Rasul 10 ayat 38, nggak usah dibaca, itu terlalu lama. Lalu di dalam 1 Yohanes 5 ayat 29, dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi jangan kita mengcopy apa yang dari dunia, dan kita ini jadi sama seperti dunia. Yesus katakan bahwa kita bukan berasal dari dunia, sama seperti aku pun bukan dari dunia. Amin. Tetapi kalau kenapa saya aware kepada setiap Anda semua, saya juga menjaga diri saya supaya kita murni, pure, terkoneksi dengan Tuhan senantiasa, dan kita pegang ayat firman Tuhan. Kenapa? Kalau tidak, itu akan dilemparkan Tuhan. Itu dalam Yohanes 12 ayat 31. Penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8, bahwa pemerintahan iblis itu akan berakhir. Nah, we are coming, we are on the way. Tahu nggak OTW itu kan? Kita suka kalau terlambat OTW baru keluar WC, baru kemana gitu kan? OTW-nya dari mana gitu kan? Orang Indonesia paling pintar OTW kan ya? Kan? Nah, kita nih sebetulnya OTW-nya kepada satu penghancuran. Kenapa? Karena itu akan digoncangkan oleh Tuhan, kegoncangan bumi. Itu akan dihancurkan oleh Allah sendiri. Yehezkiel 38 ayat 19 dan 20. Nanti gimana sih cara Tuhan bisa melindungi umatnya? Itu luar biasa sekali. Glady. Saya baca ini, saya sekarang baca teliti banget itu. Di dalam Yehezkiel 38 ayat 21, itu musuh-musuhnya itu akan berperang melawan Israel itu bisa dibawa kebingungan, sama seperti yang saya khotbahkan fog war. We are living in a fog war. Fog war itu adalah foggy itu embun gitu sehingga nggak tahu kawan, nggak tahu lawan. Itu mereka saling bunuh, bisa saling bunuh satu dan yang lain. Lalu oleh apa lagi? Penyakit menular. Yehezkiel 38 ayat 22a. Lalu dengan apa lagi?
akan terjadi kegoncangan dari langit. Apakah ini memang alam atau nuklir atau apa? Saya nggak tahu. Sampai sekarang ledakan Libanon juga kita nggak ngerti definisinya itu karena apa. Dan yang pasti rakyatnya semakin parah, kekurangan makanan, kesengsaraan. Indonesia memegang kunci profetik yang begitu luar biasa. Dari timur, negeri timur, Yeskiel 42 ayat 10 sampai 13. Pulau-pulau yang lautnya bergemuruh, tetapi kita sedang memasuki masa peperangan rohani terhebat. Don't miss focus, oke? Jangan miss fokus. Yuk baca dulu deh. Yesaya 42 ayat 10 sampai 13. Yesaya 42. Yesaya 42 ayat 10 sampai 13. Yesaya 42 ayat 10 sampai dengan 13. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ia memekik terhadap musuh-musuhnya, ia membuktikan kepahlawanannya. Boleh perhatikan, titik tengah bumi tadi apa? Yerusalem. Di mana di ujung bumi ada satu negara kepulauan? Apa kebetulan? Oh banyak, Fiji, apalagi Filipina. Tetapi kota-kota dan desa-desa yang didiami oleh Kedar. Kedar itu siapa? Anaknya Ismail. Jadi negara penduduk muslim terbesar di dunia. Ada di pulau-pulau. Lautnya bergemuruh. Akan ada nyanyian baru. Pergerakan ke depan bukan dari barat ke timur. Dari timur ke barat. Tetapi dalam ayat 13 dikatakan itu akan terjadi peperangan rohani. Jadi kita ada di dalam satu situasi peperangan. Siap gak siap Anda ada di dalam peperangan rohani. Peperangannya gimana? Musuh setan itu gimana menghancurkan kita? Sebetulnya pekerjaan iblis itu kayak gimana ke kita? Mengikis, man. Bukan langsung bunuh, mati, langsung rest in peace. Enggak gitu. Pelan-pelan. Dulu baca Alkitab sampai begini, sekarang dengerin, terus bacanya apa? Vaksin. Trump begini. Nah, jangan, saya bukan nyindir, nyinggung. Di antara Anda juga ada yang mendua hati, itu kelihatan kan? Coba kita kupas pekerjaan setan itu kayak gimana? Daniel 7 ayat 25. Daniel 7 ayat 25. Daniel 7 ayat 25, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Minggu kemarin saya berbicara mengenai apa? Kepercayaan Anda pre-tribulation, mid or post rapture diangkat. Yang pengecut langsung, buru-buru pengen rapture. Nanti dulu ada pekerjaan besar. Oke, Injil harus diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian buat semua bangsa. Tetapi modelnya kayak bagaimana nanti? Ini jelas sekali ayat ini, super jelas, oke? Di Daniel 7 ayat 25, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang hati dan akan takut dianiaya. Kata aniaya ini terlalu keras. Jadi sebetulnya kata aslinya belau. Apa itu? Mengikis. Biasanya doa, sekarang nggak doa, WhatsApp-an.
IG, Facebook. Halo nona-nona. Dulu merenungkan firman satu ayat direnungkan sampai nangis-nangis. Sekarang berapa ribu pesan dari WhatsApp yang kita baca. Kalau kita memforward saja berita palsu, apalagi menakutkan, kita jadi small teroris, alat setan. Kenapa? Memberi ketakutan. Keluarga saya ketakutan karena dengar berita terus. Kata si ini, kata si itu, kata si ini. Kata saya stop dengar firman. Ini bukan wabah segala-galanya. We are living in a day of just the beginning. Baru permulaan. Jadi di sini dikikis halus tidak terasa. Jadi jangan tergantung kepada. Saya pengen deh satu saat gak ada listrik, supaya kita gak bisa WhatsApp. Sadis bener sih doanya kayak begitu. Wah, shut down semua listrik. Terus Anda mau ngapain? Saya mau tanya Anda mau ngapain? Anda nggak bisa chat, di lockdown lagi, nggak berani keluar lagi. Di Palu, peristiwa Palu waktu itu ketika gempa bumi 1 minggu, nggak ada listrik. Mau baca Alkitab dari mana? Ini dulu. It is coming. Ini akan disebut ilegal. Kenapa? Sekarang dikikis mental kita dulu. Jam doa kita, jam ibadah, jam fellowship. Lama-lama kasih memudar. Social distancing berubah menjadi spiritual distancing. Wow. Kitab Daniel katakan, coba tidak dibaca. Daniel 12 ayat 4. Daniel 12 ayat 4, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Sampai kapan? Itu disil ketika zaman Daniel. Kalau sekarang kita juga masih belum mengerti. Menjadi orang yang termakan. Saya katakan ini bukan masa paling sengsara, masa anugerah. Tapi Bapak Pendeta, ini kan COVID, susah sekali. Kita mau jualan apa, gimana? Anda bisa jualan kopi, bisa jualan daging, pakai online. Ini masa anugerah yang luar biasa. Kemarin saya ada rapat di sinode saya dan saya katakan, jangan lihat ini semuanya masalah. Anda khotbah di sini, Anda bisa di Las Vegas. Michael Ponelo khotbah di sini, Las Vegas, denger nih. Las Vegas. Pergi ke sana gak mungkin. Mungkin seumur umur belum akan. Tidak akan Anda pergi ke sana. Tapi your message itu like a flash, seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat. Nah, kita sedang memasuki di dalam era-era wahyuna. Oke? Mengenai 4 kuda itu. Saya sedikit lagi ya, boleh dia? Kalau ada pertanyaan boleh di. Ya, jangan ada yang bingung ya. Jadi ini jelas sekali ya.
dari Wahyu 6 ayat 1 sampai ayat 8 itu materai-materai mulai dibukakan. Jadi itu jelas sekali. Saya berbicara di cashless society, ya itu kalau kita pergi ke Cina di tahun depan, kita uang cash sudah nggak berlaku. Pergi ke mall-mall, ya mall yang di Jakarta, di Bandung, itu di kasirnya sudah ditulis, kami lebih senang menerima tanpa pembayaran tanpa uang cash. Oh, mestinya saya foto tuh, itu benar-benar tuh. Nah, jadi kita lihat ya, di dalam Wahyu 6 ayat 1 dan 2 materai pertama dibuka itu kuda putih. Ada yang menafsirkan ini Yesus, ada yang menafsirkan ini antikris atau Kristus palsu. Itu dalam kitab Daniel 8, harus dibandingin nih ayat-ayat ini ya, di dalam kitab Daniel 8 ayat 23 sampai 25. Kalau kita lihat ada antikristos dan antikris, itu jadi anti ke Kristus dan anti kepada pengikut-pengikut. Itu satu sistem yang sudah dibentuk dan it's going to reveal soon. Karena semua sudah di dalam Alkitab. Lalu di dalam materai kedua dibuka kuda apa coba? Merah padam. Ini berbicara di peperangan. Damai sejahtera akan diambil. Damai sejahtera itu harus dari dalam, bukan dari luar ke dalam. Sekarang banyak gereja menentukan nanti kalau vaksin keluar baru kita ibadah. Kata siapa? Apakah yakin vaksin itu berhasil? Kenapa kita ditentukan oleh vaksin? Ebola sudah ada vaksinnya. HIV udah ada vaksinnya belum? H5N1 sudah ada vaksin. Itu sebetulnya akan jadi biasa. Kayak orang selesma flu. Jaga diri, karena ini lebih ganas. Bayangkan kalau nanti PSBB akan diterapkan lagi dengan lebih kecil lagi, mikro lagi. Stay at home. Di New York katanya sekarang keluar tanpa masker $1.000. Nah, ya kalau di Italia waktu itu 5.000 euro peraturan. Nah sekarang kalau kita di lockdown seperti ngapain? Apakah kita tidak produktif? Itu dikikis supaya kita tidak produktif. Nah sebetulnya materai kedua ini kuda merah padam, ini peperangan. Jadi damai sejahtera kan yang ini. Jadi make sure setiap hari damai sejahtera itu memerintah di dalam kita. Jadi bukan dikondisikan oleh luar ke dalam, dari dalam. Yang ketiga adalah materai ketiga dibuka itu kuda hitam. Nah ini sudah di ambang pintu. Hari ini hari buruh. Ya, pengangguran akan terjadi di mana-mana. Krisis ekonomi, di mana secupak gandum sedinar harganya 3 cupak jelai sedinar harganya. Nah, justru ini masa anugerah, Bapak Ibu sekalian. Benar nggak Ibu Lady? Kita bisa nolong orang justru dalam masa lockdown seperti ini. Kita bisa nolong orang sebanyak-banyaknya. Gak pernah kita alami seperti ini. Kenapa? Karena kita siapkan di dalam diri kita lumpung. Tuhan, jadikan aku menjadi alat di tangan Tuhan dan jadikan tanganku menjadi tanganmu, kakiku menjadi kakimu Tuhan. Mataku menjadi matamu. Yang terakhir, itu di dalam Wahyu 6 ayat 7 dan 8 itu berbicara tentang materai keempat dibuka, itu kuda hijau kuning, itu roh maut, yaitu kematian. Nah, kematian karena apa? Kelaparan. Sampar itu apa? COVID-19 itu sampar. Tuhan izinkan seperti ini. Lalu ada binatang-binatang buas. Apakah COVID itu bukan binatang buas yang nggak kelihatan? HIV, AIDS, Ebola, dan lain sebagainya itu hal-hal yang mematikan. Nah coba ada slide, satu yang belum dibuka slide ini. Bapak Ibu sekalian, slide ini. Saya kembali lagi coba menerangkan betapa pentingnya Indonesia. Ada kotak itu coba, dunia, peta dunia, ada kotak di tengahnya. Tolong ya, di-sharekan. Nah, bagaimana pentingnya peranan Indonesia? Ada? Oke, thank you.
Kenapa saya sebut the beginning of the end? Karena starting point-nya Indonesia mau kemana? Dan Indonesia mau jadi apa? Ya, peta dunia. Yang peta dunia. Yang ada gambar muka. Iya. Yang warna biru Pak. Breaking through. Kita lihat peta dunia nih. Ini namanya 1040 window. Apa 1040 window itu? Jendela lintang utara 40 derajat dan 10 dan 10 lintang 10 derajat lintang utara dan 40 derajat lintang utara jadi jendela. Ini sudah didoakan puluhan tahun. Dan window disebut itu window international lahir di Indonesia. Kita lihat di sini ada 2,8 miliar jiwa yang tinggal di jendela ini. Lihat Indonesia seperti tangan yang menopang timur. Lebih cocok mana? Orang Indo pergi ke sana atau orang Barat pergi ke situ? Bapak Ibu, di tangan kita ada miliaran orang yang harus diselamatkan. Oke, saya tahu rapture akan datang. Yang menggelisahkan saya secara pribadi kapan saya mati dan gimana mati, saya kena COVID atau enggak, saya nggak tahu. Saya di dalam hidup saya udah pernah mau mati berkali-kali tapi hidup lagi kayak pakai nyawa cadangan aja. Tetapi yang saya paling takut saya ketahuan Tuhan ketika tidak melakukan tugas. Kenapa? Saya pergi ke Arab Saudi, saya pergi ke Timur Tengah. Ada korelasi yang luar biasa. Nanti mungkin minggu-minggu depan saya undang seorang hamba Tuhan dari Iran. Bagaimana di sana sedang terjadi tuaian besar. Kalau kita lihat, banyak juga dari negara-negara ketika trumpet call itu. Why Indonesia? Kenapa Indonesia? Mereka katakan, there is no nation, tidak ada di dunia satu bangsa yang punya kunci untuk membuka kunci-kunci ini. Bapak Ibu sekalian, terima spirit of adoption saat ini. Amin. Siapapun Anda bukan orphan. Ismail itu orphan. Itu yatim piatu. Tetapi Roma 8 ayat 15, that you have receive the spirit of adoption. My home adalah gerakan untuk mengadopsi kota, mengadopsi tetangga, mengadopsi orang-orang yang mereka sepertinya nggak punya bapak. Kita punya bapak yang sejati. Di dalam kita bukan soal agama, kita percaya Tuhan kita disebut bapak. Tidak ada satu agama atau kepercayaan atau apapun menyebut dia bapak. Allah Maha Besar. Tetapi kalau kita bisa menyebut ya Abah, ya Bapak, kenapa? Karena kita sudah diadopsi menjadi anak. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Oke. Wow, luar biasa Pak. Pelajaran yang sangat-sangat memberkati Bapak Ibu dan termasuk saya. Kita semua, benar ya Bapak Ibu ya? Sekarang ini kita bisa mengetahui bahwa kita berada dalam posisi-posisi yang kita harus sadari. Kita bisa jadi berkat buat bangsa-bangsa. Mari saya mengundang Pak Edison, kita mau worship sebentar. Oke, baik, silakan. Mungkin Pak Edison, kalau tak bisa. Oke, silakan. Worship sebentar, Bapak Ibu mungkin bisa taruh di kolom chat atau mau langsung
Pertanyaan. Pertanyaan? Biarlah hikmat kewahyuan Tuhan tahu dalam pikiran dan hati Pak Daniel sehingga bisa menjawab sesuai dengan kehendak Bapa dan Firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu yang mau bertanya bisa dinyalakan. Bapak, kita sambil ngobrol dulu, Bu Leni. Jadi begini, kenapa hubungan ini harus terjadi? Karena firman Tuhan katakan siapa yang akan memberkati umat pilihan Tuhan akan diberkati. Siapa yang mengutuk akan dikutuk. Negara kita, negara agraria. Katanya tongkat kayu jadi tanaman. Tapi kenapa beras masih impor? Singkong pun katanya impor. Semua impor. Apanya yang salah? Saya katakan ini jembatan sedang terhubung. Nanti teman-teman dari My Home, kita harus berdoa menjadi berkat. Dan ada jembatan yang terhubung. Kenapa benih-benih tanaman yang dibawa dulu ratus ringgit ya, Presiden Soekarno kasih benih-benih durian dan ke Thailand. Kok di sana buah-buahan bisa lebih bagus daripada kita? Karena mereka menyerap blessing dari Israel. Jadi sebetulnya siapa yang memberkati akan diberkati, termasuk tanahnya. Saya hanya melihat begini, satu mimpi titik terang ke depan. Wow, hanya tahun ini saja politik bisa semua berubah. Padahal udah puluhan tahun kita berdoa. Zaman mama saya itu seorang pendoa, kagak ngerti peristiwa sekarang. Cuman selalu mama saya sebelum beliau meninggal dipanggil Tuhan, dia kata, Daniel, kalau mama nggak ada, perhatikan keadaan zaman. Itu kata-kata selalu ke saya. Dan sekarang saya bisa melihat nama kamu Daniel. Kamu harus bisa mengerti nanti peta zaman. Peta zaman itu bukan penajaman, peta dari zaman. Dan kita sedang memasuki zaman-zaman yang disebut new normal. Ini bukan sekedar kita mau overcome masalah COVID dan sebagainya, tapi bagaimana sebetulnya itu penggenapan firman Tuhan itu akan terjadi. Anda terima warisan dari Tuhan. Otak kita, sel-sel otak kita akan berubah. Ilmu kita, pewahyuan itu, masalah edukasi itu, education itu dari Tuhan. Bukan karena pinter. Sekarang orang PhD juga dinolin sama Tuhan lagi. Agak ada orang yang bisa ngajar orang lain. Nah, lu belajar sama gua belajar. Kamu dan saya belajar sama-sama sekarang. Kenapa? Karena kita ini seperti
dizerokan kembali dari Tuhan. Nah, akan ada nanti update ke depan hal-hal yang saya akan sharekan lebih lanjut. Cuman karena sekarang udah terlalu banyak Bu Lady, nanti biar kita we have to save. Ini nggak ada yang berani nanya ya ternyata ya. Puji Tuhan, aman. Ini ngerti atau sebaliknya? Saya juga nggak ngerti nih ya. Nah, jadi nggak apa-apa. We have to save. Karena ini nggak semua, belum bisa semua juga saya sharekan. Ini hanya sepenggal kecil untuk kita aware, bangun dari tidur. Dan lakukan pekerjaan yang Tuhan mau, bukan nyibukin diri. Kita ada di sini, kita ada di sini, kita belum tentu Tuhan suruh. Tuhan kata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Nah, saya coba minta Michael Ponello untuk nanti bersaksi sedikit setelah itu close dalam kalau dia mah udah spontan, udah biasa di TV. Oke, kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Wah, sangat terima kasih sekali ya saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Daniel. Dan saya teringat dengan satu lagu, Pak. Zaman sekarang berjalan, dunia bergelora, ya. Tadi penjelasan dari Timur Tengah sampai Israel, sampai Libya, sampai Rusia, dan akan berpusat kembali ke Yerusalem, dan akan terjadi pengangkatan. Tuhan akan datang, akan ada hari kiamat. Apa yang harus kita lakukan? Siapkah? Apakah kita sudah siap? Ya, itu pertanyaannya. Sangat luar biasa. Jangan kita menganggap masalah ini yang terjadi sekarang ini adalah satu masalah buat kita untuk kita nggak bisa bergerak. Ya. Ternyata tadi Pak Dadan katakan bahwa ini percepatan. Betul. Kita bisa melayani di tempat ini tapi bisa disaksikan di Las Vegas. Haleluya. Bisa jadi saksikan secara hidup Indonesia ya. Luar biasa. Nah, jadi memang kita harus beriman dan melakukan sesuatu. Ya, beriman dan melakukan sesuatu karena kita ini bisa mendapat serangan. Tadi Pak Dadan katakan bahwa kita ini sedang berperang. Sadar nggak sadar kita ada di tingkat peperangan rohani yang tinggi. Kalau kita nggak ngerti, kita bisa kalah. Harus gunakan Iya. senjata Allah yang Karena benar iblis mau membuat supaya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Iya, Ya, saya bersaksi sedikit kemarin ya ada beberapa anak didik saya yang terkena COVID-19. Ya, jadi ada berapa Pak? ada 3 orang, tapi sekarang sudah sembuh. Saya juga sudah tes swab semua gitu dan saya negatif, puji Tuhan. Tapi kesaksiannya adalah saya ingin sampaikan begini, tidak seperti yang kita nilai atau yang kita kira. Jadi anak ini ketika dia pilek, dia demam, saya bilang kamu harus pergi cek ke klinik, di rapid test. Rapid test, datang lagi dia sama saya. Dia panggil saya Om. Dia dulu orang yang nggak percaya Tuhan dari Kedah dan dia dibaptis ya, dan dulu bandar narkoba. Wow. Nah, dia panggil saya Om. Om, waduh Om, saya positif. Dia bawa sama saya. Dia taruh sama saya di kertas, saya lihat, ya. Lalu dia bilang, Om, doakan saya. Saya sebagai orang yang Tuhan percayakan untuk melayani, saya nggak bisa usir dia langsung. Jangan kerja jauh, ya. Saya ingat Pak Edison bilang, hamba Tuhan nggak berani mati, nggak takut mati, maksudnya nggak takut mati. Masa kita takut doakan COVID gitu kan? Yang di Bandung, saya ingat itu. Aduh, langsung saya katakan sini, saya doakan. Dalam nama Yesus, kamu sembuh. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong kamu, Tuhan pulihkan kamu, dan Tuhan jaga kami semua. Amin. Setelah doa, harus ada yang kita lakukan. Cek swab. Puji Tuhan, mujizat terjadi. Hasilnya positif. Karena mujizat itu bukan hanya negatif, positif. Saya selalu katakan begini. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kalau dikehendaki Tuhan, itu akan jadi kesaksian. Ya, betul. Tuhan tahu jumlah rambut kita. Semua kita yang ada di tempat ini nggak tahu jumlah rambut kita. Yang paling sulit dihitung, ya, yang ada di tubuh kita, anggota tubuh kita itu rambut. Jari bisa kita hitung. Mata. Jenggot ya Pak? Janggut nggak bisa dihitung karena rambut kan. Nah, tapi Tuhan
mengetahui semuanya. Dan tidak, kalau Tuhan tidak kehendaki, satu helai pun nggak akan jatuh. Oh, saya katakan sama anak itu, lalu dia pergi swab sendiri, nggak ada anak-anak yang lain nggak berani antar dia. Saya bilang, kamu bisa pergi sendiri. Pergi dia, naik Grab dengan masker berlapis. Di rumah sakit dia kebingungan dan dia terintimidasi. Lalu dia katakan begini, Om, tolong saya udah bingung, nggak tahu mau ngapain. Terpaksa saya jemput dia, saya bawa dia di rumah sakit. Satu mobil sama saya. Saya udah Tuhan tolong semuanya, gitu kan. Nah, ibu langsung menjawab saya. Nah, lalu setelah dia positif cek ya, harus diisolasi mandiri. Ya, lalu saya tes rapid, saya rapid positif. Rapid reaktif ya, saya kasih tahu sama teman-teman, saya kasih tahu sama ya Pak Edison dan Pak Daniel juga tahu, telepon saya, Pak Daniel doakan saya ya, saya panggil papa sama mama dan saya percaya doanya manjur. Amin. Jadi ketika doa nih, ya udah berjalan beberapa hari kan, saya tanpa gejala sama sekali. Padahal dia bilang enggak, coba aja di swab itu yakin deh pasti kamu negatif. Di swab semua orang-orang yang ada di rumah, hasilnya yang keluar negatif. Wow. Haleluya, kemuliaan buat Tuhan ya, negatif. Dan saya mau sampaikan bahwa gini, kita punya Tuhan yang besar. Berhikmat iya. Firman Tuhan juga katakan begini, bahwa segala sesuatu yang kita alami tidak akan membahayakan kita. Amin. Kan firman Tuhan katakan dalam Lukas pasal 10 ayat 19 ya, murid-murid Yesus ya, Tuhan berkata begini, aku melihat iblis jatuh dari langit. Murid-murid Yesus, dan Yesus berkata, kepadamu telah aku berikan kuasa, gitu kan? Kuasa untuk menginjak kalajengking, untuk menahan kekuatan musuh. Segala sesuatu rancangan iblis dalam hidup kita tidak akan membahayakan. Ya, amin. Ya, kematian juga nggak membahayakan kita kok. Ada banyak hamba Tuhan yang meninggal, tetapi firman Tuhan berkata hidup bagi Kristus, mati adalah untung. Tapi tetap pakai hikmat, tetap melayani. Saya udah cek udah berulang kali negatif. Saya nggak akan berani datang di sini kalau saya nggak kasih. Oke, Tuhan memberkati. Oke, kita mau doa. Kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Firman-Mu berkata, setiap rambut kami Engkau ketahui ya Tuhan. Dan kalau Engkau tidak menghendaki, tidak ada satupun yang jatuh. Hidup kami ada di dalam tangan. Amin. Buat kami mengerti Tuhan. Untuk kami terus lebih giat di dalam pekerjaan-Mu. Dunia sedang bergelora. Bangsa-bangsa sedang mendengar kabar yang menggemparkan. Biarkan kami menjadi terang. Di situasi sulit, kami tidak terbawa sulit. Tetapi kami menjadi jawaban. Di situasi krisis, kami tidak menjadi krisis, kami tidak stres, kami tidak frustasi. Tetapi kami menjadi jawaban. Kami semua tim My Hope Indonesia menjadi jawaban. Indonesia jadi berkat buat bangsa-bangsa. Berkati Pak Daniel, berkati semua pengurus-pengurus, berkati kami semua. Kami ada di dalam tangan perlindungan Tuhan yang kuat. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkarya di dalam acara virtual meeting ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan berkati. Shalom.